Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 semester 6 PIAUD Universitas Islam Bangka Cirebon yang beranggotakan Sofani, Marisa, dan saya sendiri Fida Isya. Tema yang akan kami bahas adalah tentang landasan, komponen, dan prinsip pengembangan kurikulum. Yuk, mari kita bahas! Sebelum kita membahas komponen dan prinsipnya, coba kita pikirkan terlebih dahulu apa yang menjadi dasar dalam menyusun kurikulum PAUD. Nah, dasar inilah yang disebut sebagai landasan pengembangan kurikulum. Tanpa landasan yang kuat, kurikulum akan mencapai tujuan dan pendidikan yang diharapkan. Landasan pengembangan kurikulum adalah hal dasar yang digunakan dalam membuat, merancang, dan mengembangkan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Dalam proses ini, tetap harus memperhatikan beberapa landasan. Apa saja ya landasan-landasan pengembangan kurikulum itu? Yang pertama, landasan filosofi. Dalam landasan filosofi, pengembangan kurikulum di Indonesia harus merujuk pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, sehingga tidak bertentangan dengan falsafah negara, yaitu Pancasila. Karena Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan sekaligus menjadi ideologi bangsa dan negara Indonesia. Landasan filosofi dalam pengembangan kurikulum memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, filosofi dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Yang kedua, filosofi dapat menentukan apa saja materi yang harus diajarkan dan dipelajari. Yang ketiga, filosofi dapat menentukan strategi atau cara untuk mencapai tujuan. Yang terakhir adalah filosofi dapat menentukan standar untuk menilai sejauh mana proses pendidikan tersebut berhasil. Landasan yang kedua yaitu landasan yuridis. Teman-teman sudah tahu belum kalau landasan yuridis berupa apa? Yaps. Landasan yuridis pengembangan kurikulum yaitu berupa peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik berupa ketentuan ataupun peraturan pemerintah, peraturan Menteri Agama, dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait dengan pendidikan. Di mana landasan ini memastikan kurikulum sesuai dengan aturan dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu landasan psikologis. Dalam membuat kurikulum, ada 2 bidang psikologi yang perlu diperhatikan, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan dalam menentukan materi yang terdapat dalam kurikulum yang diberikan kepada peserta didik, tingkat keluasan, dan kedalaman materi atau bahan yang ajar harus sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Psikologi belajar berkenaan dengan bagaimana kurikulum tersebut diterapkan kepada siswa dan bagaimana hal itu dilakukan peserta didik juga harus mempelajarinya agar pembelajaran dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat yaitu landasan sosiologis. Asas sosiologis memiliki peran penting dalam mengembangkan kurikulum pendidikan di masyarakat dan di berbagai penjuru bumi. Karena kurikulum pada dasarnya mencerminkan keinginan, cita-cita tertentu, dan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga lembaga pendidikan harus relevan dan berusaha menjawab serta memenuhi kebutuhan peserta didik, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang mereka butuhkan untuk masa depan mereka di tengah perubahan masyarakat. Selain itu, masyarakat memiliki norma-norma serta adat yang harus diikuti, dikenal, dan diwujudkan peserta didik dalam perilakunya karena yang harus hidup dalam masyarakat itu. Maka masyarakat harus jadikan suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pembinaan dan pengembangan kurikulum. Landasan yang terakhir yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya merupakan hasil kebudayaan manusia yang berkembang secara cepat seiring dengan laju perkembangan masyarakat yang semakin tinggi. Teknologi merupakan aplikasi dari ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu lainnya yang berguna untuk menyelesaikan berbagai masalah praktis. Perkembangan ilmu pengetahuan di dunia ini terus berkembang pesat dan semakin maju. Arus teknologi, perubahan ilmu teknologi juga tidak bisa dihindari lagi, menjadikan kurikulum pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi zaman modern saat ini. Selanjutnya akan dibahas tentang komponen pengembangan kurikulum yang akan disampaikan oleh Sofani. Setelah memahami landasan tersebut, selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen utama dalam pengembangan kurikulum PAUD yang menjadi unsur penting dan mewujudkan proses pembelajaran yang terarah, sistematis, dan bermakna bagi anak-anak usia dini. Menurut Nasution, dalam Siregar tahun 2022 terdapat 4 komponen utama dalam pengembangan kurikulum PAUD, yaitu tujuan, pelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi. Nah, ada tujuan. Tujuan menjadi arah dan dasar dalam seluruh proses pendidikan. Tujuan di PAUD harus mencakup berbagai aspek perkembangan anak, seperti kognitif, sosial, emosional, dan psikomotorik. Dengan tujuan yang jelas, pendidik dapat merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak.
Kedua, ada pelajaran atau materi pembelajaran yang disusun berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan minat dan tahap perkembangan anak. Materi di PAUD tidak hanya berisi informasi, tetapi juga dirancang untuk mendorong interaksi, eksplorasi, dan pengalaman belajar yang bermakna. Ketiga, ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran menekankan pada metode dan strategi yang interaktif dan melibatkan anak secara aktif. Anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi, berdiskusi, dan bekerjasama sehingga tercipta lingkungan belajar yang kreatif dan menyenangkan. Keempat, ada evaluasi. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk menilai perkembangan anak sekaligus menilai efektivitas kurikulum dan proses pembelajaran. Melalui evaluasi, pendidik dapat memahami kebutuhan serta potensi anak, lalu menyesuaikan strategi pembelajaran agar hasilnya lebih optimal. Keempat komponen ini saling berhubungan dan mendukung satu sama lain, sehingga mampu menciptakan pengalaman belajar yang berkualitas bagi anak usia dini. Sebelum membahas prinsip perkembangan kurikulum, perlu dipahami bahwa kurikulum tidak hanya memuat tujuan dan materi pembelajaran, tetapi juga harus disusun berdasarkan pedoman yang jelas. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar agar kurikulum tetap relevan, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan serta tahap perkembangan anak. Selanjutnya, agar kurikulum berjalan dengan baik, ada 5 prinsip umum yang harus diperhatikan. Yang pertama, prinsip relevasi. Kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan masyarakat. Yang kedua, kurikulum harus luas dan dapat menyesuaikan dengan kondisi, waktu, serta kemampuan siswa. Yang ketiga, kontinuitas. Kurikulum harus berkesinambungan baik antara kelas, jenjang pendidikan maupun dunia kerja. Yang keempat, prinsip efisiensi. Perencanaan harus hemat waktu, tenaga, dan biaya, namun tetap mencapai tujuan. Yang kelima, efektivitas. Kurikulum harus mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Dengan memahami prinsip perkembangan kurikulum, pendidik dan pengembang kurikulum dapat memastikan bahwa setiap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran benar-benar berpihak pada anak, mendukung tumbuh kembang secara optimal, serta menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan berkesinambungan. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa landasan filosofis, yuridis, psikologis, sosiologis, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi dasar utama dalam pengembangan kurikulum PAUD. Komponen kurikulum yang terstruktur serta prinsip pengembangannya yang berpusat pada anak menjadi kunci terciptanya pembelajaran yang bermakna. Dengan kurikulum yang dirancang secara tepat, kita dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak usia dini secara berkesinambungan. Semoga pemaparan ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi dalam praktek pembelajaran di satuan PAUD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.